Bagaimana mungkin seorang ayah yang masih sanggup berjalan sendiri dan menghitung karung garam tiba-tiba dinyatakan tidak waras oleh anak kandungnya sendiri? Pagi itu, Hasan baru selesai menyapu halaman ketika Rini datang membawa map coklat dan senyum yang terlalu rapi. Di belakangnya berdiri Bagas, menantunya dengan wajah seperti orang yang sudah menang. Mereka tidak bertanya apakah Hasan sehat. Rini hanya meletakkan selembar berkas di meja bambu dan berkata, "Bapak sudah kami daftarkan ke Panti Vreda. Rumah dan gudang garam ini akan kami urus." Hasan merasa dadanya dingin. Di kertas itu ada namanya, ada cap jempol yang mirip miliknya, dan ada tanda tangan yang tidak pernah ia buat. Saat ia menolak, Rini justru berbisik, "Jangan membuat kami malu di depan orang." Namun yang paling membuat Hasan gemetar bukan berkas itu, melainkan kotak kayu peninggalan istrinya yang tiba-tiba hilang dari atas lemari. Untuk sesaat, Hasan tidak mendengar suara Rini atau Bagas. Yang ia lihat hanya bagian atas lemari yang kosong, tempat kotak kayu peninggalan Lestari selalu berada sejak istrinya meninggal. "Kotak itu di mana, Rin?" tanya Hasan. Rini mengikuti arah mata ayahnya, lalu cepat memalingkan wajah. Gerakan kecil itu membuat dada Hasan makin sesak. Selama bertahun-tahun memperbaiki mesin perahu, ia tahu bunyi halus bisa menjadi tanda kerusakan besar. "Kotak apa, Pak?" jawab Rini. "Di rumah ini terlalu banyak barang lama. Mungkin Bapak lupa menaruhnya." "Bapak tidak lupa." Bagas berdiri dekat pintu dengan sepatu yang masih terlalu bersih untuk halaman tanah rumah itu. Ia memandang karung garam, rak kayu, dan lantai papan seperti orang menaksir harga, bukan seperti menantu yang datang menjenguk. "Jangan mulai menuduh," kata Bagas. "Kami datang untuk membantu. Semua ini demi kebaikan Bapak." Hasan menatap berkas di meja. Di sana ada namanya, ada cap jempol yang mirip miliknya, dan ada kalimat yang menyebut ia bersedia tinggal di Panti Vreda. Kertas itu terasa lebih dingin daripada angin dari arah tambak. "Kebaikan macam apa yang tidak bertanya kepada orang yang masih hidup?" ujar Hasan. Rini duduk di kursi bambu tanpa menunggu dipersilakan. "Bapak selalu merasa diserang. Padahal saya yang selama ini pusing memikirkan Bapak. Rumah ini tua. Gudang garam makin sepi. Tambak sering rusak. Kalau Bapak jatuh atau sakit sendirian, siapa yang akan disalahkan? Saya. Bapak tidak pernah meminta kamu menanggung malu. Tapi orang melihat saya, Pak." Mereka bertanya kenapa anak perempuan tertua membiarkan ayahnya tinggal di tempat seperti ini. Hasan memandang dinding papan yang mulai pudar. Bagi Rini, mungkin rumah itu hanya bangunan tua. Bagi Hasan, setiap sudutnya masih menyimpan tangan Lestari. Meja bambu itu dulu tempat Rini belajar menulis. Di dekat pintu, topi anyaman Hasan masih tergantung, topi yang menemaninya menjemur garam saat anak-anaknya masih kecil. "Rumah ini tidak pernah memalukan," kata Hasan. "Bagi Bapak tidak, tapi hidup berubah. Orang tidak bisa terus memeluk masa lalu." Bagas mendorong berkas ke arah Hasan. "Kami sudah bicara dengan orang yang mau membeli gudang dan tambak. Harganya bagus. Uangnya bisa untuk perawatan Bapak, sisanya dibagi sesuai kebutuhan keluarga." "Siapa yang menyuruh kamu bicara dengan pembeli?" "Rini anak Bapak," jawab Bagas. "Wajar kalau mulai mengurus atau mengambil." Wajah Rini langsung mengeras. "Bapak tega bicara begitu kepada saya?" Hasan ingin menarik kembali kalimat itu, tetapi ia tidak sanggup. Selama hidupnya ia lebih sering diam. Kalau Rini marah, ia diam. Kalau Lestari lelah, ia bekerja lebih keras. Namun pagi itu, diam terasa seperti menyetujui ia dikirim pergi dari rumah sendiri. "Pak," kata Rini dengan suara yang dipaksa lembut, "panti itu bersih. Ada yang memasak, ada yang memeriksa kesehatan. Bapak tidak perlu lagi mengurus garam, atap bocor, atau mesin pompa tambak. Kamu bicara seolah hidup Bapak hanya barang berat yang harus dipindahkan, karena Bapak memang tidak sadar sudah menjadi beban." Ruangan kecil itu mendadak sunyi. Bagas menoleh kepada Rini, seakan kata itu keluar terlalu cepat. Rini sendiri tampak sadar ia sudah menusuk terlalu dalam, tetapi ia tidak meminta maaf. "Beban?" ulang Hasan pelan. "Maksud saya, keadaan Bapak membuat kami semua tidak tenang." "Kamu tidak tenang karena Bapak tinggal sendiri atau karena Bapak masih punya rumah ini?" "Pak, jangan memutar kata." Hasan berdiri. Lututnya tidak sekuat dulu, tetapi ia masih bisa berjalan tanpa bantuan siapapun. Ia menuju gudang garam di samping rumah. Begitu pintu dibuka, bau asin yang akrab menyambutnya. Di sana ada karung-karung garam, alat timbang tua, dan rak kayu yang pernah dibuatnya bersama Lestari. Rini dan Bagas menyusul sampai ambang pintu. "Gudang ini memberi makan kalian," kata Hasan. "Dulu," jawab Bagas, "sekarang tidak lagi cukup. Kalau dijual sekarang, nilainya masih bagus. Kalau menunggu rusak, semua terlambat." "Kamu tahu apa tentang cukup?" Bagas terdiam.
Rini menggenggam map coklat di dadanya. Pak, saya capek, kata Rini. Setiap bulan ada saja yang harus dibayar. Obat bapak, listrik, orang bantu angkut garam. Perbaikan ini itu. Saya punya keluarga sendiri. Bagas punya usaha. Kami tidak bisa terus menunggu bapak sadar. Hasan menatap anak perempuannya. Kalau kamu butuh bantuan bilang, jangan menjual hidup bapak diam-diam. Bagas tersenyum tipis. Tidak ada yang diam-diam, semua ada berkas. Hasan kembali ke ruang depan dan mengambil kertas paling atas. Ia menatap cap jempol di bawahnya. Bulan lalu Rini memang mengantarnya memeriksa tekanan darah. Ia diminta menempelkan jempol pada beberapa lembar kertas. Saat itu Rini berkata semuanya hanya administrasi obat. Dari mana cap jempol ini? Tanya Hasan. Rini menjawab cepat, waktu pemeriksaan kesehatan. Bapak lupa, pemeriksaan itu untuk obat. Sekalian administrasi. Siapa yang bilang sekalian? Rini tidak menjawab. Bagas maju selangkah. Pak, orang tua kadang lupa. Tidak apa-apa, justru itu sebabnya kami membantu. Hasan merasakan takut yang dingin bergerak dari perut ke dada. Jika cap jempol untuk obat bisa berubah menjadi persetujuan panti, apalagi yang sudah berubah tanpa ia tahu? Jika anaknya sendiri berkata ia lupa, siapa yang akan percaya bahwa ia masih ingat semuanya? Dari halaman terdengar suara langkah. Aditya berdiri di dekat pagar sambil membawa keranjang kecil berisi obat dan makanan. Ia berhenti ketika melihat Rini dan Bagas di ruang depan. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, jawab Hasan pelan. Aditya masuk dan langsung melihat kertas di tangan Hasan. Ada apa? Urusan keluarga, jawab Rini cepat. Aku keluarga juga. Kamu jangan ikut campur. Kalau tentang bapak, aku ikut. Rini menatapnya tajam. Sejak kecil, ia memang jarang lembut kepada Aditya. Hasan selalu mengira itu karena jarak usia dan sifat mereka berbeda. Namun hari itu, tatapan Rini bukan sekadar jengkel. Ada kemarahan lama yang sulit Hasan pahami. Aditya mengambil salah satu lembar dari meja dan membacanya. Wajahnya berubah. Panti reda, suaranya menurun. Kak Rini, ini apa? Tempat yang lebih layak untuk bapak. Bapak tidak minta dipindahkan. Bapak sering lupa, kamu sendiri tidak mungkin menjaga bapak terus. Kamu belum punya penghasilan tetap. Jangan bersikap seolah hanya kamu yang peduli. Aku tidak bilang begitu, tapi bapak masih sehat. Bagas berkata, Aditya jangan emosional. Kami berpikir jauh sampai menjual gudang. Kalau bapak tinggal di panti, rumah kosong. Gudang tidak ada yang mengurus, tambak butuh biaya. Lebih baik dibereskan sekarang. Dibereskan untuk siapa? Untuk keluarga. Aditya meletakkan kertas itu kembali, tetapi tangannya masih menahan ujungnya. Keluarga siapa yang sudah setuju? Rini berdiri, jangan kurang ajar, kamu bicara dengan kakakmu. Aku bicara dengan orang yang mau membawa bapak pergi dari rumahnya sendiri. Rumah ini bukan hanya milik bapak, kata-kata itu membuat Hasan menoleh perlahan. Apa maksudmu? Rini menarik napas, saya juga punya hak. Saya anak pertama, saya membantu ibu bertahun-tahun, saya mengurus rumah ketika bapak sibuk dengan perahu dan garam, jangan seolah semua ini hanya milik bapak dan kenangan bapak. Nama Lestari diucapkan dengan cara yang membuat Hasan terluka. Ia tahu Rini pernah membantu ibunya, namun rasa lelah tidak bisa menjadi alasan untuk menyeret ayah sendiri ke panti menjual rumah tanpa izin. Kalau kamu merasa bapak berutang, sebutkan, kata Hasan. Bapak akan dengar. Tapi jangan pakai panti sebagai ancaman. Rini tertawa pendek, matanya mulai basah. Bapak selalu bisa membuat saya terlihat jahat. Rin, bapak hanya ingin tahu kenapa, karena saya capek. Saya capek melihat Aditya berdiri di samping bapak seolah dia yang paling berhak menjaga rumah ini. Aditya tersentak. Kenapa namaku dibawa? Karena kamu selalu ada di tengah. Setiap keputusan keluarga, kamu muncul seperti penjaga. Kamu pikir dengan bersikap manis, semuanya akan jatuh ke tanganmu? Rini, suara Hasan meninggi. Rini terdiam, tetapi matanya masih menancap pada Aditya. Hasan berdiri di antara mereka, jangan tuduh adikmu begitu. Senyum pahit muncul di bibir Rini. Tentu saja bapak membelanya, kalimat itu menggantung lebih lama daripada seharusnya. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tidak diucapkan. Hasan ingin bertanya, tetapi Bagas segera menyentuh bahu Rini. Kita pulang dulu, kata Bagas. Beri bapak waktu membaca, tapi jangan terlalu lama. Pembeli tidak menunggu selamanya. Pembeli tidak perlu menunggu, jawab Hasan. Bapak tidak menjual. Bagas memandang Hasan dengan sopan santun yang mulai retak. Keputusan besar kadang tidak bisa ditahan oleh perasaan satu orang. Selama nama bapak masih ada di surat tanah, keputusan itu tidak bisa kamu ambil. Bagas mengambil map coklat.
Aditya menahan satu lembar. Yang ini tinggal, kata Aditya. Jangan menyimpan dokumen yang bukan urusanmu, ujar Bagas. Kalau ada nama Bapak di dalamnya, ini urusanku. Rini tampak hendak merebut kertas itu, tetapi Hasan mengangkat tangan. Biarkan. Akhirnya Rini berbalik dan keluar lebih dulu. Sandalnya menghantam lantai kayu dengan bunyi keras. Bagas menyusul lalu berhenti di anak tangga. Kami akan datang lagi, Pak. Tolong jangan membuat keadaan jadi buruk. Hasan menatapnya tanpa berkedip. Keadaan sudah buruk sejak kalian memutuskan Bapak tidak perlu ditanya. Suara motor mereka menjauh, meninggalkan debu tipis di halaman. Rumah menjadi sunyi, tetapi sunyi itu tidak damai. Aditya masih membaca lembar yang tertinggal, sementara Hasan duduk pelan di kursi. Tubuhnya belum runtuh, tetapi hatinya seperti sudah didorong keluar dari rumah sendiri. Bapak benar-benar tidak pernah setuju? Tanya Aditya. Kalau Bapak ingin masuk panti, Bapak akan bilang sendiri. Bapak masih punya mulut. Aditya menatap cap jempol itu. Ini mirip punya Bapak. Bulan lalu Rini membawa Bapak periksa. Ada kertas yang harus diberi cap jempol, katanya untuk obat. Ini bukan untuk obat, Pak. Hasan menunduk. Rasa malu datang diam-diam. Ia malu karena terlalu percaya. Dulu ia sering menasihati orang agar jangan memberi cap jempol sembarangan. Namun kepada anak sendiri, ia lupa bahwa bahaya kadang memakai suara yang paling dikenal. Kotak ibu hilang, kata Hasan. Aditya melihat ke atas lemari. Kotak kayu yang ada ukiran daun. Hasan mengangguk. Bapak pindahkan, tidak. Aditya segera mencari ke kamar belakang, membuka laci, memeriksa bawah kain, melihat sela peti tua. Bahkan menengok kerak tempat Lestari dulu menyimpan benang. Hasan hanya duduk mendengar suara benda digeser. Setiap bunyi membuat ingatannya kembali kepada malam terakhir Lestari. Istrinya pernah menggenggam tangannya dan berpesan agar kotak itu dijaga. Ia berkata ada kebenaran yang tidak boleh dibuka karena amarah, tetapi juga tidak boleh dikubur jika suatu hari keluarga mulai saling menghancurkan. Hasan tidak pernah membuka kotak itu setelah Lestari meninggal. Ia takut bukan kepada benda di dalamnya, melainkan kepada janji yang melekat pada benda itu. Pak, tidak ada, kata Aditya dari kamar. Hasan memejamkan mata. Nama Rini muncul di benaknya, tetapi hatinya menolak. Bagaimanapun, Rini tetap anaknya. Anak yang dulu tidur di dadanya saat demam. Anak yang pernah membuat Hasan mengambil pekerjaan tambahan, memperbaiki perahu sampai larut malam agar ia tidak kekurangan. Apakah anak itu sekarang mengambil kotak peninggalan ibunya sendiri? Menjelang siang, panas mulai menekan atap seng. Aditya membuat teh, tetapi Hasan hanya memegang gelas tanpa minum. Di luar, beberapa tetangga berjalan lebih lambat dari biasa. Mereka menoleh ke rumah, lalu bicara pelan sambil menjauh. Kabar rupanya sudah lebih cepat daripada langkah manusia. Tidak lama kemudian, seorang perempuan berhenti di depan pagar. Ia mengenakan kerudung sederhana dan membawa tas kain. Hasan mengenalnya sebagai Sari, tetangga dari ujung gang yang sering membantu warga mengurus surat pemeriksaan, bantuan, dan keperluan administrasi. Pak Hasan, panggil Sari hati-hati. Boleh saya masuk sebentar? Aditya mempersilakannya. Sari naik ke teras dengan wajah tidak nyaman. Maaf kalau saya lancang, katanya. Pagi ini saya melihat nama Bapak di daftar calon penghuni panti Ureda yang akan diproses minggu ini. Saya pikir mungkin benar, tapi hati saya tidak enak. Jadi saya datang memastikan langsung. Hasan merasa gelas di tangannya hampir terlepas. Aditya cepat mengambil kertas itu. Daftar dari mana, Bu? Dari kantor layanan sosial, saya kadang membantu merapikan berkas. Nama Pak Hasan sudah masuk sebagai calon penghuni, dengan keterangan ada persetujuan keluarga dan persetujuan pribadi. Persetujuan pribadi, suara Hasan terdengar asing di telinganya sendiri. Sari mengangguk pelan lalu menunjuk bagian bawah kertas. Di sini ada cap jempol. Ada catatan bahwa Bapak bersedia dipindahkan karena kondisi ingatan mulai menurun dan tidak aman tinggal sendiri. Aditya membaca dengan wajah memerah. Ini bohong. Sari menatap Hasan, tidak kepada Aditya. Pak, saya harus tanya langsung. Bapak pernah menyetujui ini? Hasan menatap kertas itu. Ini sudah menjadi catatan resmi. Namanya tertulis jelas, umurnya tertulis jelas, alamat rumahnya tertulis jelas. Di bawahnya ada kalimat yang menyatakan ia tidak mampu hidup mandiri. Di luar jendela, gudang garam berdiri diam. Di sudut ruangan, bagian atas lemari tetap kosong. Kotak Lestari hilang dan nama Hasan sudah lebih dulu sampai ke panti Ureda sebelum ia sendiri tahu bahwa keluarganya sedang mengirimnya pergi. Tidak. Bu Sari, kata Hasan akhirnya, suaranya rendah tetapi jelas.
Saya tidak pernah menyetujui ini. Bu Sari menahan napas beberapa saat, seolah jawaban Hasan membuat kertas di tangannya berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Kalau begitu, saya tidak akan diam, katanya pelan. Tapi Bapak harus hati-hati. Berkas seperti ini biasanya tidak datang sendiri. Pasti ada yang mengurus, ada yang membawa, dan ada yang memberi keterangan. Aditya melipat salinan berkas itu dengan tangan gemetar. Bu Sari, apakah prosesnya masih bisa dihentikan? Bisa ditunda kalau Pak Hasan datang langsung atau membuat pernyataan. Tapi kalau keluarga terus menekan dan membawa surat tambahan, urusannya bisa makin rumit. Surat tambahan apa? Tanya Hasan. Sari menatapnya dengan ragu. Biasanya surat kuasa, surat keterangan keluarga, atau pernyataan bahwa orang tua sudah tidak mampu mengurus diri. Saya belum melihat semuanya. Saya hanya melihat daftar awal. Hasan menoleh ke arah gudang garam. Angin dari celah dinding membawa bau asin yang dulu selalu membuatnya merasa pulang. Siang itu bau yang sama justru terasa seperti peringatan. Terima kasih sudah datang, ucap Hasan Sari berdiri, tetapi belum langsung pergi. Pak Hasan, maaf saya bicara begini. Di luar sudah ada yang bilang Bapak sering lupa, sering bicara sendiri dan tidak mau menerima nasihat anak. Saya tidak percaya begitu saja. Tapi kalau cerita itu terus diulang, orang lama-lama akan percaya. Aditya menggertakkan rahang. Siapa yang mulai bicara begitu? Sari tidak menyebut nama. Ia hanya menunduk. Di kampung kecil, suara tidak pernah berjalan sendirian. Setelah Sari pulang, Hasan duduk lama tanpa berkata. Aditya berjalan mondar-mandir di ruang depan, sesekali melirik lemari kosong. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak pulang mengaji, lalu suara perempuan menawar ikan di ujung gang. Bapak harus melapor, kata Aditya. Melapor kepada siapa saja yang bisa menghentikan mereka. Surat ini palsu, yang menulis nama Bapak di sana anak Bapak sendiri. Justru karena itu tidak boleh dibiarkan. Hasan memejamkan mata. Kalau Bapak melawan Rini di depan orang, semua akan terbuka. Orang akan bicara, nama ibumu akan ikut diseret. Aditya terdiam. Ia tidak mengerti mengapa nama Lestari selalu menjadi tembok terakhir setiap kali Hasan hampir marah. Seolah ada sesuatu di belakang nama itu yang lebih rapuh daripada sekadar kenangan. Ibu tidak akan mau Bapak diperlakukan begini, ujar Aditya. Hasan membuka mata. Ibumu selalu ingin rumah ini utuh. Rumah yang utuh bukan berarti semua orang boleh berbohong. Kalimat itu menusuk Hasan dengan cara yang tidak diduga. Ia ingin menjawab, tetapi suara motor berhenti di depan pagar. Bukan satu, melainkan dua. Rini masuk lebih dulu, wajahnya lebih kaku daripada pagi tadi. Bagas membawa map hitam yang lebih tebal. Di belakang mereka, Pak Surya muncul dengan kemeja lusuh yang disetrika rapi, seperti orang yang ingin terlihat sebagai penengah. Assalamualaikum, kata Pak Surya. Hasan menjawab salam dengan suara datar. Mas? Pak Surya mendekat dan duduk tanpa diminta. Aku dengar tadi suasananya tidak enak. Rini datang ke rumahku sambil menangis. Katanya Mas menuduh anak sendiri mau mengambil harta. Rini berdiri di dekat jendela tidak menangis sama sekali. Bagas menaruh map hitam di meja dengan gerakan perlahan, seolah sedang membuka perkara di depan orang banyak. Bapak membuat semuanya jadi sulit, kata Rini. Saya yang dibuat sulit, jawab Hasan. Bagas membuka map. Karena Bapak terus menyangkal, kami bawa berkas yang lebih lengkap. Ini surat kuasa pengelolaan aset, ini pernyataan keluarga, ini juga rencana penjualan yang sudah dibicarakan dengan calon pembeli. Aditya maju, tetapi Rini segera mengangkat tangan. Kamu diam dulu. Aku tidak akan diam kalau Bapak dipaksa. Pak Surya menghela napas panjang. Dit, kamu masih muda. Urusan orang tua dan harta keluarga tidak bisa dibawa dengan panas kepala. Kalau harta keluarga dijual tanpa izin pemiliknya, itu bukan urusan orang tua. Itu penipuan. Wajah Bagas menegang, hati-hati bicara. Harusnya Mas Bagas yang hati-hati membuat surat. Bagas menarik satu lembar dan menghadapkannya kepada Hasan. Pak, ini bukan surat palsu, di sini ada cap jempol Bapak, ada saksi keluarga, ada tanda tangan Pak Surya. Hasan melihat kertas itu, ada namanya lagi. Ada kalimat pan tentang penyerahan wewenang untuk mengurus rumah, gudang garam, dan tambak kecil. Ia membaca pelan dan setiap kata terasa seperti pintu rumahnya dicabut satu-satu. Surya, kata Hasan tanpa memandang Bagas. Kamu menandatangani ini? Pak Surya merapikan ujung lengan bajunya. Aku tanda tangan sebagai saksi keluarga. Waktu itu Rini bilang Mas sudah setuju. Aku pikir daripada semua berantakan, lebih baik ada yang mengurus. Kamu tidak bertanya kepadaku. Aku mau bertanya, tapi Rini bilang Mas sering berubah pikiran. Kadang setuju, besoknya lupa. Hasan menatap adiknya. Kamu percaya aku lupa, atau kamu ingin percaya karena ada bagian untukmu? Pak Surya tersinggung.
Jangan begitu mas, aku datang justru untuk menenangkan, kamu ini sudah tua, tidak semua hal harus kamu pegang sendiri. Kalau aku sudah tua, bukan berarti tanganku boleh dipaksa melepas. Rini bergerak gelisah. Bapak selalu bicara seolah kami musuh, saya anak bapak, saya tidak mungkin mencelakakan bapak, kalau begitu batalkan panti, batalkan penjualan, kembalikan kotak ibumu. Rini memucat tipis tetapi hanya sebentar. Saya tidak tahu kotak apa yang bapak maksud. Pak Surya tiba-tiba menunduk lalu berpura-pura melihat kertas di meja. Hasan menangkap gerakan itu, Aditya juga melihatnya. Paman tahu, tanya Aditya, tahu apa kotak kayu ibu hilang. Wajah paman berubah saat bapak menyebutnya. Pak Surya tertawa hambar. Kamu ini suka membuat curiga, kotak orang mati saja dipersoalkan. Jangan bicara begitu tentang ibu, ujar Aditya. Rini menoleh tajam. Ibu kami, Aditya terdiam sejenak, bukan karena takut, melainkan karena kalimat itu terdengar sengaja dipilih untuk melukai. Hasan merasakan hawa lama muncul lagi, hawa yang selalu ia rasakan saat Rini memandang Aditya, seolah keberadaan anak itu mengganggu ruang napasnya. Dia juga ibu Aditya, kata Hasan. Rini menatap Hasan lama. Tentu, karena bapak selalu memastikan dia mendapat tempat. Rin, Pak Surya memperingatkan dengan suara rendah, namun Rini seperti sudah terlalu jauh. Saya tidak pernah mengerti kenapa bapak dan ibu selalu lunak kepada dia. Kesalahan dia dianggap wajar, diamnya dianggap baik, tidak punya pekerjaan tetap disebut setia menjaga rumah. Sementara saya yang sejak kecil membantu ibu justru dianggap serakah. Aditya menahan napas. Aku tidak pernah meminta bagian siapapun. Tidak perlu meminta kalau bapak sudah memberikannya lewat perhatian. Bagas segera masuk, cukup. Kita tidak perlu membahas perasaan lama. Yang penting sekarang, aset ini harus diselamatkan. Diselamatkan dari siapa? Tanya Hasan. Dari orang yang merawatnya atau dari orang yang sudah menjanjikannya kepada pembeli? Bagas tersenyum kaku. Pak, saya paham bapak curiga, tapi calon pembeli sudah serius. Mereka akan memperbaiki tempat ini. Gudang yang hampir mati bisa jadi usaha yang lebih besar. Tambak bisa diolah lebih modern. Dan aku? Tanya Hasan. Bapak dirawat, dibuang, jangan dramatis. Hasan tertawa pelan, bukan karena lucu, melainkan karena luka kadang mencari jalan keluar yang aneh. Aku baru tahu orang tua yang mempertahankan rumahnya disebut dramatis. Pak Surya mencondongkan tubuh. Mas, dengarkan aku. Kalau kamu menolak terus, Rini bisa malu. Bagas bisa rugi, nama keluarga ikut jatuh. Lebih baik kamu mengalah, toh kamu tidak akan tinggal di jalan. Panti itu bukan tempat buruk. Hasan menatap adiknya lama. Mengapa semua orang bicara tentang malu, tapi tidak ada yang malu membohongi aku, tidak ada yang menjawab. Dari luar, dua tetangga lewat perlahan. Salah satunya sempat berhenti di pagar lalu pura-pura membetulkan sandal. Bagas melihatnya dan sengaja meninggikan suara. Kami hanya ingin bapak aman. Kalau terjadi apa-apa, orang akan menyalahkan Rini. Mereka akan bilang anaknya tidak peduli. Rini langsung mengikuti. Benar Pak, saya sudah cukup menanggung omongan orang. Mereka tidak tahu betapa sulitnya mengurus bapak yang keras kepala. Hasan berdiri dan membuka pintu lebih lebar. Kedua tetangga itu cepat-cepat menunduk dan pergi. Kini ia paham cara mereka bekerja. Bukan hanya lewat kertas, tetapi lewat suara. Kalau semua orang mendengar ini sebagai anak yang sabar, maka Hasan akan terlihat sebagai ayah tua yang tidak tahu diri. Aditya juga menyadarinya. Ia menutup pintu lalu menghadap Rini. Kakak sengaja bicara keras supaya orang dengar. Rini mengangkat dagu. Kalau orang dengar, bagus. Mereka perlu tahu saya tidak menelantarkan bapak, yang mereka dengar bukan kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Menurut kamu? Menurut bapak yang masih bisa bicara sendiri. Bagas menghantam meja dengan telapak tangannya. Suaranya membuat gelas teh bergetar. Cukup, Dit. Kamu terlalu jauh. Aditya tidak mundur. Aku terlalu jauh karena aku tidak membiarkan bapak dipaksa. Kamu terlalu jauh karena kamu bukan orang yang menanggung semuanya. Aku tinggal di sini, aku membantu gudang. Aku antar bapak beli obat. Aku tahu kapan pompa tambak rusak. Tahu karung mana yang bocor. Tahu siapa nelayan yang masih utang jasa perbaikan perahu. Jangan bilang aku tidak menanggung apa-apa, Bagas mendengus. Itu justru masalahnya. Kamu membuat dirimu terlihat paling setia. Padahal semua orang tahu orang yang paling dekat dengan orang tua biasanya yang paling banyak menunggu warisan. Ruangan itu seperti berhenti bernapas. Hasan menatap Bagas dengan marah yang belum pernah terlihat oleh Aditya. Tarik ucapanmu.
Bagas tidak menariknya, ia malah memandang Aditya dari ujung rambut sampai kaki. Apa, saya salah? Dia tidak punya usaha jelas. Setiap hari di sekitar Bapak, begitu penjualan dibicarakan, dia paling ribut. Kenapa? Karena takut bagiannya hilang? Aditya mengepalkan tangan, tetapi suaranya justru rendah. Aku tidak pernah menghitung Bapak sebagai bagian. Rini tertawa pahit, kata-kata bagus. Dulu juga kamu selalu begitu, diam, sopan, membuat semua orang kasihan. Dulu kapan, Kak? Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Rini seperti tersentak. Pak Surya menatapnya cepat, terlalu cepat untuk disebut biasa. Aku bilang dari dulu, jawab Rini. Sejak kamu kecil, Aditya menatap bergantian antara Rini dan Pak Surya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah kata-kata mereka, sesuatu yang belum punya bentuk tetapi terasa dekat. Hasan merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia ingin menghentikan pembicaraan itu sebelum ada pintu yang terbuka terlalu cepat. Cukup. Semua keluar dari rumahku. Mas Hasan, kata Pak Surya, jangan keras begini, nanti orang makin yakin kamu tidak stabil. Keluar. Rini terdiam lalu mengambil map hitam. Baik, tapi Bapak tidak bisa terus melawan. Berkas sudah berjalan, kalau Bapak tetap menolak, kami akan membawa saksi lebih banyak. Saksi untuk kebohongan tetap kebohongan, kata Aditya. Bagas menatapnya tajam. Kamu pikir kamu menang karena hari ini bisa bicara lantang? Ingat, Dit, di mata hukum dokumen bicara lebih kuat daripada perasaan. Sari yang sejak tadi tidak sengaja tertahan di halaman kembali muncul di pintu. Rupanya ia belum pergi jauh. Dokumen juga bisa diperiksa, Mas Bagas. Semua menoleh. Bagas membeku sesaat, lalu tersenyum tipis. Bu Sari, ini urusan keluarga. Kalau nama seseorang dipakai untuk panti tanpa persetujuan itu bukan hanya urusan keluarga. Rini maju, jangan ikut campur, Bu. Ibu tidak tahu beban kami. Saya tidak tahu beban Mbak Rini, tapi saya tahu Pak Hasan menjawab dengan jelas tadi. Beliau tidak pernah menyetujui pendaftaran itu. Pak Surya bangkit, suaranya dibuat lembut. Sudah, jangan membuat ramai. Kita semua masih bisa bicara baik-baik. Hasan menatap Sari dengan rasa terima kasih yang tidak sempat diucapkan. Setidaknya ada satu orang di luar rumah yang belum membeli cerita Rini. Bagas menutup map. Kami pulang, tapi ini belum selesai. Memang belum, jawab Hasan. Rini berjalan ke pintu. Sebelum turun, ia menoleh ke Aditya. Kamu senang sekarang? Semua orang melihatmu sebagai anak baik. Aditya menjawab pelan, aku tidak senang melihat Bapak dihina. Tidak. Kamu senang karena akhirnya punya alasan untuk berdiri di depan. Hasan ingin berkata sesuatu, tetapi Rini sudah turun. Pak Surya mengikuti setelah menepuk bahu Hasan sebentar. Sentuhan itu singkat, namun membuat Hasan merasa lebih kotor daripada jika disentuh debu tambak. Di halaman, Bagas dan Rini berbicara dengan suara tertahan. Pak Surya berdiri agak jauh, merokok sambil menatap gudang garam. Sari pamit kepada Hasan, berjanji akan mencari tahu berkas apa saja yang sudah masuk. Setelah perempuan itu pergi, rumah kembali sepi, tetapi Aditya tidak duduk. Aku mau lihat pintu belakang, katanya. Untuk apa? Entah, rasanya tidak tenang. Hasan terlalu lelah untuk melarang. Aditya berjalan ke belakang rumah lewat lorong sempit dekat dapur. Dari sana ia bisa melihat sisi gudang garam dan jalan kecil menuju tambak. Ia tidak berniat menguping. Ia hanya ingin memastikan Rini dan Bagas benar-benar pergi. Namun langkahnya berhenti ketika mendengar suara Pak Surya dari balik tumpukan papan tua. Jangan terlalu keras kepada anak itu, kata Pak Surya. Suara Bagas menjawab, pelan tetapi jelas. Dia yang membuat semuanya rumit. Karena kamu bodoh menuduhnya terang-terangan. Makin kamu serang, makin dia curiga. Dia cuman adik bungsu yang merasa pahlawan. Pak Surya mengembuskan asap rokok, itu karena dia tidak tahu. Aditya menahan napas. Bagas bertanya, tidak tahu apa? Pak Surya menjawab dengan suara lebih rendah, tetapi setiap katanya jatuh tajam ke telinga Aditya. Anak itu tidak tahu darah siapa yang ia bawa. Kata-kata itu membuat kaki Aditya seperti tertanam di tanah lembab belakang rumah. Ia ingin maju, ingin bertanya langsung, tetapi tenggorokannya tercekat sebelum suara keluar. Dia sisi gudang. Pak Surya membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya. Bagas tidak segera menjawab. Angin siang membawa bau garam, bau lumpur tambak, dan bisik yang baru saja mengubah seluruh udara di sekitar Aditya. Maksud paman apa? Tanya Bagas akhirnya. Tidak usah pura-pura bodoh, jawab Pak Surya. Yang penting jangan sentuh soal itu sekarang. Kalau terbuka sebelum waktunya, bukan hanya Mas Hasan yang marah, Rini bisa kehilangan kendali. Rini sudah kehilangan kendali sejak tadi, karena kamu menekan anak itu terlalu kasar. Dia pendiam tapi bukan batu. Kalau dia mulai mencari, Mas Hasan akan kelabakan. Aditya menahan napas. Namanya tidak disebut,
tetapi ia tahu mereka membicarakannya. Setiap kata terasa seperti duri yang ditanam diam-diam di dalam dada. Darah siapa yang ia bawa? Mengapa Hasan harus kelabakan? Mengapa Rini bisa kehilangan kendali? Suara sandal Rini mendekat dari arah halaman. Kalian bicara apa? Pak Surya cepat menjawab, tidak ada. Aku hanya mengingatkan Bagas supaya jangan membuat suasana makin panas. Suasana memang sudah panas, kata Rini. Bapak mulai berani melawan karena Aditya, bukan karena dia, ujar Bagas. Karena Bu Sari ikut campur, perempuan itu harus dihentikan. Kalau berkas Panti ditahan, semuanya mundur. Tenang, kata Pak Surya. Mas Hasan tidak akan berani membuka semuanya. Dia terlalu takut pada nama Lestari. Nama Lestari membuat dada Aditya makin sempit. Ia mundur perlahan, takut papan kering di bawah kakinya berderit. Ia kembali ke dapur lewat jalan yang sama, lalu berdiri di depan tempayan air sambil menatap telapak tangannya sendiri. Seumur hidupnya, tangan itu memperbaiki keran bocor, mengangkat karung garam, memegang bahu Hasan ketika lelaki tua itu lelah. Ia tidak pernah bertanya apakah tangan itu membawa darah siapa. Baginya, darah tidak sepenting rumah tempat ia dipeluk, nasi yang ia makan, dan suara ibu yang memanggilnya pulang. Namun setelah mendengar ucapan Pak Surya, semua yang sederhana tiba-tiba menjadi gelap. Hasan masih duduk di ruang depan ketika Aditya kembali. Laki-laki tua itu memegang ujung kertas berkas Panti, tetapi matanya kosong ke arah pintu. Ia tampak lebih tua daripada pagi tadi, Bapak. Panggil Aditya. Hasan menoleh. Mereka sudah pergi sebentar lagi. Aditya duduk di hadapannya. Ia ingin langsung bertanya, tetapi wajah Hasan yang pucat membuatnya menahan diri. Beberapa detik mereka hanya saling menatap, seperti dua orang yang sama-sama mendengar suara retak di dinding, tetapi belum berani menyentuhnya. Apa maksud Pak Surya tentang darahku? Tanya Aditya. Akhirnya jari Hasan berhenti bergerak. Aditya menelan ludah. Aku dengar dari belakang. Paman bilang, aku tidak tahu darah siapa yang kubawa. Apa maksudnya, Pak? Hasan menatap meja. Di atas meja itu ada bekas cangkir Lestari dan noda minyak dari alat perahu yang dulu sering ia bawa masuk saat hujan. Semua jejak keluarga ada di sana, tetapi malam ini meja itu terasa seperti saksi yang menuntut jawaban. Surya suka bicara sembarangan, kata Hasan, itu bukan jawaban. Kadang orang yang iri suka melempar kalimat supaya kita saling curiga. Bapak percaya paman cuma iri? Hasan mengangkat wajah, tetapi tidak menatap Aditya lama. Kamu anak bapak. Itu yang perlu kamu tahu. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Biasanya jika Hasan berkata begitu, Aditya merasa semua pintu tertutup dari luar. Namun kali ini, kalimat itu justru terdengar seperti pintu yang dikunci dari dalam. Aku anak bapak, ulang Aditya pelan. Tapi mengapa semua orang seperti menyimpan sesuatu? Tidak semua hal lama perlu digali. Kalau hal lama itu dipakai untuk mengusir bapak, apakah tetap tidak perlu digali? Hasan terdiam. Di luar, suara motor Rini dan Bagas akhirnya menjauh. Pak Surya menyusul dengan langkah pelan melewati halaman. Dari celah pintu, Aditya melihat pamannya menoleh sekali ke arah rumah sebelum pergi. Pandangan itu bukan pandangan keluarga yang khawatir. Itu pandangan orang yang memastikan bara masih tertutup abu. Sore jatuh perlahan. Hasan tidak lagi membicarakan kotak kayu. Ia menyuruh Aditya pulang beristirahat, tetapi Aditya menolak. Mereka makan nasi dingin dengan ikan asin tanpa banyak bicara. Setiap kali sendok menyentuh piring, bunyinya terasa terlalu keras. Menjelang maghrib, Bu Sari datang lagi. Kali ini wajahnya lebih tegang. Ia membawa amplop tipis yang disembunyikan di dalam tas kain. Pak Hasan, saya tidak bisa membawa berkas resmi keluar, katanya setelah duduk. Tapi saya sempat mencatat beberapa hal. Ada kejanggalan. Aditya langsung mendekat. Kejanggalan apa? Cap jempol Pak Hasan tercatat diambil pada hari pemeriksaan kesehatan bulan lalu. Tetapi di lembar persetujuan, tanggalnya dibuat seolah Pak Hasan datang sendiri beberapa hari setelah itu. Hasan mengerutkan kening. Saya tidak pernah datang, saya tahu. Nama Pak Surya juga masuk sebagai saksi lebih dulu daripada nama Mbak Rini. Ini seperti ada orang yang menyusun berkas dari belakang. Bagas. Nama itu muncul di benak Aditya tanpa perlu diucapkan. Sari melanjutkan, catatan kondisi Bapak juga terlalu rapi. Kata-katanya dibuat untuk meyakinkan orang bahwa Bapak sering bingung dan tidak aman tinggal sendirian. Tapi tidak ada surat dokter yang menyatakan Bapak tidak mampu mengambil keputusan. Jadi mereka bohong, kata Aditya. Saya belum bisa menuduh, tapi ini tidak bersih. Hasan menarik napas panjang. Kalau aku membuat pernyataan menolak, apakah cukup? Untuk menunda iya. Tapi kalau mereka membawa surat kuasa aset, urusannya beda. Itu bisa dipakai untuk menekan Bapak dari sisi lain. Sari memandang Hasan hati-hati. Pak,
Apakah Bapak pernah memberi cap jempol untuk urusan selain obat? Hasan memikirkan hari pemeriksaan itu. Rini memegang map. Bagas menunggu di luar ruangan. Petugas kesehatan menyuruhnya menempelkan jempol pada lembar hadir, lalu Rini menyodorkan kertas lain dengan alasan data keluarga. Hasan tidak membaca karena matanya lelah dan karena yang menyodorkan adalah anaknya sendiri. Mungkin ada kertas yang tidak kubaca, katanya. Aditya menunduk menahan marah. Jangan salahkan diri Bapak, kata Sari. Orang tua percaya kepada anak bukan dosa. Hasan tersenyum pahit. Kadang luka dimulai dari kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah. Sari berpesan agar Hasan tidak menandatangani apapun, tidak memberi cap jempol, dan tidak pergi bersama siapapun tanpa saksi netral. Setelah ia pergi, langit sudah gelap. Lampu kecil di ruang depan dinyalakan membuat bayangan lemari kosong makin jelas. Aditya berdiri di bawah lemari itu lagi. Bapak yakin kotak ibu tidak pernah dipindah? Yakin. Siapa yang tahu isi kotak itu? Hasan tidak menjawab cepat. Bapak, desak Aditya. Ibumu tahu, Bapak tahu, mungkin Surya tahu bahwa kotak itu penting tapi tidak tahu semua. Semua apa? Hasan bangkit, ia berjalan ke kamar belakang dengan langkah berat. Aditya mengikuti, tetapi menjaga jarak. Di kamar itu masih ada bau kapur barus dan kain lama. Hasan membuka peti pakaian Lestari, memeriksa rak, bungkusan kain, dan lubang kecil di balik papan dinding. Tidak ada kotak. Apa isi kotak itu, Pak? Tanya Aditya. Hasan menyentuh papan dinding, seolah mencari kekuatan dari kayu tua. Surat. Surat apa? Surat ibumu. Hanya surat. Hasan memejamkan mata. Ada beberapa benda kecil apa, Dit? Suara Hasan hampir memohon. Jangan paksa Bapak malam ini. Aditya mundur satu langkah. Rasa bersalah menyengatnya, tetapi rasa takut tidak hilang. Ia tidak ingin menyakiti Hasan. Namun ia juga tidak tahan menjadi orang yang selalu disuruh percaya tanpa diberi alasan. Di dapur, angin masuk dari celah pintu belakang. Sebuah bunyi pelan terdengar dari arah gudang garam seperti kayu bergeser. Aditya langsung menoleh. Ada orang? Bisiknya Hasan mengambil senter tua. Mereka keluar melalui pintu belakang. Gudang garam berdiri di samping rumah, pintunya tampak tertutup, tetapi gemboknya tidak masuk sempurna. Aditya maju lebih dulu. Ia membuka pintu perlahan, bau garam pekat menyergap. Senter Hasan menyapu karung-karung yang bertumpuk, meja timbang, dan rak bambu. Tidak ada orang, namun di sudut belakang beberapa karung tampak bergeser dari tempatnya. Ada yang masuk, kata Aditya. Hasan menyinari lantai, ada jejak debu yang terhapus mengarah ke rak paling bawah. Di belakang rak, ada celah papan yang dulu pernah dipakai Hasan untuk menyembunyikan alat mahal dari pencuri. Celah itu tampak baru saja dibuka. Aditya menarik papan dengan hati-hati, di baliknya ada ruang sempit, dan di sana bukan kotak kayu yang hilang, tetapi sebuah bungkusan kain putih yang lembab. Di bagian ujung Hasan terdiam. Apa ini? Tanya Aditya. Hasan tidak menjawab. Ia mengambil bungkusan itu dengan kedua tangan, seperti mengangkat sesuatu yang hidup. Mereka membawanya kembali ke rumah dan meletakkannya di meja. Aditya menutup pintu lalu memastikan tidak ada orang di halaman. Hasan membuka ikatan kain dengan gerakan sangat lambat. Di dalamnya ada kantong plastik tua, amplop kuning yang warnanya sudah pudar, dan seutas gelang bayi kecil dari kain lembut yang hampir rapuh. Gelang itu tidak mewah, hanya ada sulaman nama yang sudah memudar, sebagian hurufnya sulit dibaca. Aditya menatap gelang itu lama. Dadanya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang pernah sangat dekat dengannya tetapi hilang sebelum ia bisa mengingat. Gelang bayi siapa? Bisiknya Hasan menutup mata. Aditya menyentuh amplop. Boleh aku buka? Jangan. Kata itu keluar terlalu cepat. Aditya menarik tangannya kembali. Kenapa? Hasan memandang gelang itu lalu memandang foto Lestari yang tergantung di dinding. Karena setelah dibuka tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Pak, hidup kita sudah tidak seperti semula sejak mereka mencoba mengirim Bapak ke panti. Hasan tidak menjawab. Ia mengambil amplop itu, membukanya sedikit, lalu mengeluarkan selembar catatan kecil. Kertasnya tipis dan berbau lama. Tulisan Lestari masih jelas di beberapa bagian, meski ada noda lembab di ujung bawah. Hasan membaca dalam hati. Wajahnya makin pucat. Aditya tidak memaksa, tetapi matanya menangkap beberapa kata. Ada nama Rini, ada namanya sendiri. Ada kalimat yang membuat darahnya serasa berhenti. Karena Lestari menulis seolah nama Rini dan Aditya tidak sekadar berada dalam satu keluarga, melainkan terikat oleh sesuatu yang lebih dalam daripada panggilan kakak dan adik. Kenapa nama Kak Rini ada di sana? Tanya Aditya. Hasan melipat surat itu cepat. Belum waktunya untuk siapa? Untukku atau untuk Bapak?
Untuk semua orang, Bapak selalu bilang begitu, karena Bapak harus menjaga amanah ibumu. Amanah ibu dipakai orang untuk menghancurkan Bapak. Kalau ibu masih ada, apakah dia akan meminta Bapak diam sampai dibawa pergi? Pertanyaan itu membuat Hasan tampak seperti dipukul. Ia meletakkan surat di meja, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak Aditya dewasa, ia melihat bahu Hasan gemetar. Bapak hanya ingin kalian selamat, kata Hasan parau. Siapa yang harus diselamatkan? Hasan tidak sanggup menjawab, malam makin pekat. Dari kejauhan terdengar suara ombak yang lemah. Aditya duduk di kursi menatap gelang bayi, amplop, dan wajah Hasan yang penuh luka. Ia tidak lagi merasa marah saja. Ia merasa takut, sangat takut, karena rahasia yang disimpan bukan rahasia kecil. Jika hanya soal uang, Hasan tidak akan sehancur itu. Jika hanya soal surat lama, Rini tidak akan panik sampai kotak hilang. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Hasan dan Aditya saling memandang. Ketukan itu datang lagi lebih kasar. Pak, buka. Suara Rini terdengar dari luar. Saya tahu Bapak menyimpan sesuatu. Aditya berdiri. Hasan buru-buru meraih surat dan gelang, tetapi tangannya terlalu gemetar. Sebelum ia sempat membungkus semuanya kembali, pintu terbuka dari luar. Rupanya Rini masih memiliki kunci lama rumah itu. Ia masuk dengan napas memburu. Bagas tidak terlihat bersamanya. Wajah Rini basah oleh keringat, matanya liar mencari ke meja. Begitu melihat amplop kuning dan gelang bayi kecil itu, tubuhnya seperti berhenti. Dari mana Bapak dapat itu? Suaranya serak. Hasan berdiri pelan. Ini milik ibumu. Tidak. Rini menggeleng cepat. Itu harusnya tidak ada lagi. Aditya menatapnya. Kenapa kakak takut melihat gelang bayi? Rini tidak menjawab. Ia maju hendak meraih amplop, tetapi Hasan menahan tangannya. Jangan sentuh, Bapak tidak mengerti. Kalau benda itu dibuka, semuanya hancur. Yang hancur sudah dimulai saat kamu memakai cap jempol Bapak. Rini menangis tanpa suara, tetapi bukan tangis penyesalan. Itu tangis panik, tangis orang yang melihat tanah di bawah kakinya retak. Bakar, Pak, katanya. Tolong bakar semuanya. Surat itu, gelang itu, semua catatan ibu. Jangan biarkan siapapun membacanya. Aditya merasa punggungnya dingin. Apa yang ada di surat itu, Kak? Rini berbalik kepadanya dengan wajah yang tiba-tiba penuh kebencian dan ketakutan sekaligus. Kamu diam, kamu tidak tahu apa-apa. Itu yang semua orang katakan kepadaku hari ini. Karena memang lebih baik kamu tidak tahu. Hasan menatap Rini lama. Di mata anak perempuannya, ia melihat sesuatu yang lebih dalam daripada rasa takut kehilangan uang penjualan. Ada masa lalu yang mengejar, ada malu yang tidak pernah sembuh, ada luka yang disembunyikan terlalu lama sampai berubah menjadi racun. Saat itulah Hasan mengerti, Rini bukan hanya takut gudang garam batal dijual. Ia takut pintu lama terbuka dan semua orang melihat apa yang selama ini dikubur di bawah nama baik keluarga. Rini melihat perubahan di mata Hasan, lalu mundur setengah langkah seperti orang yang baru sadar bahwa permohonannya datang terlambat. Bapak tidak boleh membuka itu, bisiknya. Bapak janji kepada ibu. Hasan menggenggam amplop kuning itu, tetapi kali ini ia tidak menyembunyikannya kembali. Ia menatap Rini dengan mata letih, penuh kasih yang sudah terlalu lama dipakai untuk menutup luka orang lain. Bapak janji menjaga keluarga, katanya. Tapi kalau keluarga memakai janji itu untuk saling menghancurkan, apa yang harus Bapak jaga? Rini menggeleng. Bapak tidak mengerti. Bapak terlalu mengerti, Rin. Itu sebabnya Bapak diam selama ini. Aditya berdiri di antara meja dan pintu. Ia menatap gelang bayi kecil itu. Benda sekecil itu membuat dua orang dewasa gemetar dan ia tidak tahu mengapa. Katakan saja, ucap Aditya, kalau ini tentang aku berhak tahu. Rini menoleh cepat, tidak semua hak harus diambil. Dan tidak semua kebohongan bisa disebut perlindungan. Dari luar terdengar suara motor mendekat lagi. Lampu menyorot sela papan dinding, lalu berhenti di halaman. Bagas masuk tanpa mengetuk, disusul Pak Surya yang wajahnya tampak lebih cemas daripada sebelumnya. Rini, panggil Bagas. Kamu kenapa pergi sendiri? Ia berhenti ketika melihat amplop di meja. Matanya bergerak dari amplop ke gelang bayi lalu ke wajah Hasan. Pak Surya di belakangnya langsung mematung. Jadi benar, gumam Pak Surya. Mas masih menyimpan benda itu. Hasan menoleh kepadanya. Kamu tahu benda ini ada tapi pura-pura tidak tahu saat kotaknya hilang. Pak Surya mengusap wajah. Aku tidak mengerti ya. Tapi kamu tahu siapa yang ingin menghilangkannya. Bagas melirik istrinya, lalu bicara lebih keras, seolah suara tinggi bisa menutup semua yang sudah terlihat. Pak, ini tidak ada gunanya. Urusan kita adalah surat kuasa dan penjualan. Benda lama milik almarhumah tidak perlu dijadikan drama keluarga.
Aditya memandangnya dingin. Sejak kapan Mas Bagas takut pada benda lama? Sejak benda lama dipakai untuk menghalangi keputusan yang masuk akal. Keputusan siapa? Hasan mengangkat tangan, cukup. Kalau semua orang sudah ingin memakai rumah ini sebagai tempat mengatur hidupku, sekalian kita bicara di sini. Malam ini juga, Rini menggeleng panik. Tidak, Pak, jangan malam ini, justru malam ini. Karena besok mungkin akan ada berkas baru, saksi baru, cerita baru bahwa Bapak sudah lupa. Malam ini, Bapak masih ingat. Pak Surya duduk perlahan di kursi dekat dinding. Bagas tetap berdiri, rahangnya mengeras. Kita perlu saksi, kata Aditya tiba-tiba. Bu Sari harus datang, kalau ini soal berkas dan nama Bapak dia perlu mendengar. Rini menatapnya marah. Kamu mau mempermalukan keluarga di depan orang luar? Keluarga ini sudah dipermalukan ketika nama Bapak dimasukkan ke panti tanpa izin. Hasan menatap Aditya lalu mengangguk kecil. Panggil Sari. Aditya keluar melalui pintu depan. Langit sudah gelap, tetapi beberapa lampu rumah tetangga masih menyala. Ia berjalan cepat ke ujung gang. Ketika ia sampai di rumah Sari, perempuan itu baru hendak menutup jendela. Bu, tolong datang sekarang, kata Aditya. Bapak mau bicara, semua ada di rumah. Sari tidak banyak bertanya, ia mengambil kerudung dan tas kainnya lalu mengikuti Aditya. Di tengah jalan ia berhenti sebentar. Apakah aman? Saya tidak tahu, katanya. Tapi kalau malam ini tidak ada saksi, besok mereka akan bilang kami mengarang. Saat mereka tiba, suasana ruang depan sudah seperti bara yang ditutup kain. Rini duduk dengan punggung kaku. Bagas berdiri dekat map hitamnya. Pak Surya menunduk. Hasan berada di sisi meja, satu tangan memegang amplop, tangan lain menekan ujung kursi. Sari masuk pelan. Maaf, saya datang. Duduk, Sar, kata Hasan. Malam ini saya butuh orang yang mendengar dengan kepala jernih. Hasan menatap Pak Surya. Panggil Bu Marni. Pak Surya langsung mengangkat kepala. Untuk apa? Karena namanya ada di catatan lama. Rini berdiri. Jangan bawa dia ke sini. Hasan memandang anaknya tanpa berkedip. Kalau kamu takut kepada orang tua yang dulu membantu ibumu, berarti yang kamu takutkan bukan orangnya. Yang kamu takutkan adalah kebenarannya. Bagas menyambar, Pak, jangan melebar. Bu Marni tidak ada hubungannya dengan aset. Dia ada hubungannya dengan alasan mengapa Rini begitu takut pada surat ini. Pak Surya menelan ludah. Mas, jangan membuat semuanya kotor. Yang kotor bukan kebenaran, Sur. Yang kotor adalah cara kalian memakai kebohongan untuk mengusir aku. Pak Surya tidak membantah. Ia keluar dengan langkah berat. Rini duduk lagi. Kali ini seperti tubuhnya kehilangan tulang. Bagas mendekatinya dan berbisik, tetapi Hasan segera berkata, tidak ada bisik-bisik, semua ucapan malam ini harus terdengar. Waktu terasa panjang. Aditya berdiri dekat jendela menatap halaman. Ia melihat bayangan Pak Surya kembali bersama, seorang perempuan tua bertubuh kecil berjalan pelan dengan tongkat bambu. Perempuan itu memakai kebaya sederhana dan kerudung pudar. Bu Marni masuk dengan napas pendek. Begitu melihat Hasan, ia mengucap salam dengan suara bergetar. Hasan, katanya tidak memakai panggilan hormat, seolah malam itu membawa mereka kembali ke masa yang jauh. Aku sudah lama takut hari seperti ini datang. Rini memalingkan wajah Hasan menunjuk kursi. Duduk, Bu. Bu Marni duduk, matanya jatuh pada gelang bayi di meja. Dalam sekejap, air mukanya berubah. Ia tidak bertanya dari mana benda itu muncul. Ia mengenalinya, Aditya melihat semua itu, dan rasa takut di dadanya menjadi lebih nyata. Gelang itu bukan benda asing bagi mereka, hanya bagi dirinya. Hasan membuka amplop. Tangan tuanya masih gemetar, tetapi suaranya kini lebih kuat. Ini surat Lestari. Aku tidak akan membaca semuanya. Ada bagian yang menjadi luka keluarga. Tapi ada bagian yang harus didengar karena namaku dipakai, rumahku dipaksa dijual, dan anak yang selama ini tinggal di bawah atapku terus dijadikan sasaran. Rini menangis. Pak, kumohon. Hasan menutup mata sebentar. Kamu memohon sekarang setelah memaksaku dianggap tidak mampu mengurus hidup sendiri. Karena aku takut. Takut pada apa, Rin? Rini tidak menjawab. Hasan membuka kertas. Lestari menulis bahwa jika suatu hari rumah ini pecah karena harta, jika ada yang memakai masa lalu untuk menyingkirkan Aditya atau merampas haknya sebagai manusia, maka kebenaran tidak boleh lagi dikunci. Aditya merasa namanya menghantam ruangan. Sebagai manusia, bisik Aditya, maksudnya apa? Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap Bu Marni. Bu, aku tidak sanggup bicara sendirian. Ibu ada malam itu, ibu tahu. Bu Marni memejamkan mata. Bibirnya bergerak membaca doa pendek. Ketika ia membuka mata, pandangannya jatuh kepada Aditya. Nak, katanya lembut, tidak ada bayi yang lahir membawa dosa. Orang dewasalah yang menaruh malu di tubuh bayi. Rini terisak keras. Jangan.
Bagas tampak bingung dan marah sekaligus. Apa maksud semua ini? Bu Marni mengabaikannya. Ia terus menatap Aditya. 30 tahun yang lalu, di malam hujan besar, aku dipanggil ke rumah ini lewat pintu belakang. Lestari yang membuka pintu. Wajahnya pucat. Hasan ada di ruang tengah, berjalan seperti orang kehilangan arah. Di kamar belakang ada seorang gadis muda yang baru saja melahirkan. Aditya menatap Rini. Rini menunduk sedalam-dalamnya. Dunia di sekitar Aditya mengecil menjadi suara napas sendiri. Gadis itu siapa? Tanya Aditya, meski bagian terdalam dirinya sudah takut pada jawabannya. Bu Marni menoleh kepada Hasan meminta izin tanpa kata. Hasan mengangguk pelan dan gerakan itu tampak menghancurkan separuh hidupnya. Rini, kata Bu Marni, tak ada yang bergerak. Bahkan Bagas pun terdiam. Sari menutup mulut karena luka itu jauh lebih dalam dari berkas panti. Aditya mendengar nama itu, tetapi pikirannya menolak menyusunnya. Rini, gadis muda melahirkan, pintu belakang, Lestari, Hasan, gelang bayi. Lalu bayinya, suara Aditya hampir hilang. Bu Marni menjawab dengan air mata yang mulai jatuh. Bayinya kamu, nak. Rini menjerit pelan, ia menutup telinga, tetapi tidak ada suara yang bisa ditutup karena kebenaran sudah berada di tengah ruangan. Aditya mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Ia memandang Hasan. Laki-laki yang selama ini ia panggil bapak berdiri dengan air mata tertahan, bukan sebagai orang asing yang menipu, melainkan sebagai orang tua yang baru saja kehilangan kesempatan terakhir untuk melindungi anaknya dari luka. Jadi, kata Aditya, napasnya tersengal, aku bukan anak bapak. Hasan melangkah maju, kamu anak bapak, kamu anak yang bapak gendong, bapak mandikan, bapak ajari memegang obeng, bapak tunggu saat demam. Darah bisa punya cerita sendiri. Tapi hidupmu tumbuh di tangan bapak. Tapi darahku. Aditya menatap Rini. Darahku dari dia. Rini mengangkat wajah, matanya merah, wajahnya hancur. Untuk pertama kalinya, kesombongan yang selama ini menutupi dirinya lenyap. Aku masih muda, katanya, aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aditya tertawa sekali, kering dan sakit. Jadi karena takut, kakak menjadi kakakku. Rini menangis lebih keras. Ibu yang memutuskan, bapak setuju. Mereka bilang itu yang terbaik. Hasan berkata lirih, bapak tidak akan menyalahkan Lestari. Dia hanya ingin menyelamatkan Murin dan menyelamatkan bayi itu. Bayi itu aku, ujar Aditya. Hasan menunduk. Iya. Bu Marni mengusap air mata. Lestari meminta aku diam. Dia bilang suatu hari nanti kalau keadaan sudah aman, mungkin kebenaran bisa dibuka pelan-pelan. Tapi tahun berganti tahun, Rini menikah, Hasan makin takut dan Lestari jatuh sakit. Rahasia itu menjadi batu di dada mereka. Aditya menatap gelang bayi. Sulaman nama yang pudar itu kini tampak seperti pintu yang terlambat dibuka. Ia mencoba mengingat masa kecil. Rini yang jarang memeluknya. Rini yang selalu kesal jika Lestari terlalu lembut kepadanya. Rini yang memanggilnya anak manja, anak yang selalu dilindungi. Semua kenangan itu berubah warna. Kak Rini, katanya pelan. Rini menggeleng. Jangan panggil aku begitu. Lalu aku harus panggil apa? Pertanyaan itu membuat Rini kehilangan suara. Aditya berjalan mendekat satu langkah. Seumur hidup aku mencoba mengerti kenapa kakak membenciku. Aku pikir mungkin aku menyebalkan. Mungkin aku terlalu dekat dengan bapak. Mungkin aku selalu salah di matamu. Rini menangis, tetapi Aditya terus bicara. Ternyata bukan karena aku adik yang mengganggu. Aku adalah anak yang kakak tidak sanggup lihat. Aditya, aku tidak membencimu, kata Rini. Tidak membenci? Aditya menatapnya dengan mata basah. Kakak mau menghapus namaku dari rumah ini. Kakak menuduhku mengincar warisan. Kakak membuat bapak terlihat tidak waras supaya bisa menjual tempat yang juga menjadi hidupku. Kalau itu bukan benci, apa namanya? Aku takut masa laluku kembali. Dan untuk menguburnya, kakak mau mengubur aku juga? Rini menutup wajah. Aditya melangkah lebih dekat. Suaranya tidak tinggi, tetapi setiap kata terdengar jelas. Mengapa kakak tega membuangku 2 kali? Pertama, saat aku masih bayi dan tidak bisa memilih apa-apa. Kedua, saat aku sudah dewasa, saat kakak ingin menyingkirkanku dari rumah ini seperti aku hanya penghalang. Hasan memejamkan mata. Pertanyaan itu memenuhi ruangan seperti ombak yang tidak bisa ditahan. Sari menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Bu Marni menggenggam tongkatnya erat. Pak Surya memalingkan wajah Rini merosot ke kursi. Aku tidak pernah merasa punya hak menjadi ibumu. Setiap melihatmu, aku melihat kesalahanku. Aku melihat malam itu. Aku melihat wajah ibu yang pucat karena harus menyelamatkan aku. Aku malu, Dit. Aku sangat malu. Jadi aku adalah malu itu? Bukan. Kamu tidak salah, aku yang salah. Tapi aku tidak tahu cara melihatmu tanpa mengingat diriku yang dulu. Aditya mengusap wajah. Ia ingin marah sampai hancur.
Tetapi di dalam marah itu ada anak kecil yang ingin bertanya mengapa ia tidak cukup layak untuk diakui. Ia menatap Hasan. "Bapak tahu selama ini?" "Iya," jawab Hasan, suaranya pecah. "Dan Bapak membiarkan aku memanggil Rini kakak? Bapak pikir itu menyelamatkanmu. Dari apa?" Hasan tidak punya jawaban yang cukup kuat. "Dari omongan orang, dari aib, dari luka yang terlalu besar saat kamu masih kecil. Tapi luka itu tetap datang, Pak. Hanya datang terlambat dan lebih besar." Hasan menangis tanpa suara. Kalimat itu mungkin benar dan kebenaran kadang lebih berat daripada tuduhan. Bagas tiba-tiba menarik napas keras, seperti orang yang baru ingat tujuan semula. "Baik, jadi ada rahasia keluarga, menyakitkan iya. Tapi itu tidak mengubah persoalan utama." Semua menoleh kepadanya. Rini menatap suaminya dengan mata tidak percaya. "Bagas? Apa?" Bagas merentangkan tangan. "Kita tidak bisa berhenti hanya karena masa lalu terbuka. Gudang masih harus dijual. Tambak masih butuh biaya, berkas sudah masuk." Pembeli menunggu. Aditya menatapnya seperti melihat orang asing yang sama sekali tidak memiliki hati. "Kamu baru saja mendengar semua ini." "Saya mendengar, tapi saya juga mendengar Pak Hasan belum punya rencana untuk menghidupi tempat ini. Emosi tidak bisa membayar perbaikan atap, air mata tidak bisa membayar utang." "Utang siapa?" tanya Hasan. Bagas terdiam sesaat lalu cepat berkata, "Utang keluarga, beban keluarga." Pak Surya mengangkat wajah tampak gelisah. "Bagas, sudah. Tidak, Paman. Justru sekarang harus jelas. Rahasia darah tidak ada hubungannya dengan transaksi. Aditya boleh marah, Rini boleh menangis, Pak Hasan boleh merasa dikhianati, tapi surat kuasa tetap ada, penjualan tetap berjalan, dan kita tidak boleh membiarkan satu cerita lama menggagalkan keputusan yang sudah dibuat." Ruang depan itu menjadi dingin. Di tengah meja, gelang bayi kecil tergeletak di samping map hitam Bagas, seolah masa lalu dan keserakahan sedang saling menatap. "Kalau begitu," kata Hasan pelan, "letakkan map itu di meja dan buka semua isinya di depan kami." Bagas menatap Hasan seperti tidak percaya bahwa lelaki tua itu masih berani memberi perintah. Namun Sari sudah lebih dulu menggeser kursi dan berkata, "Kalau semua sah, tidak ada alasan untuk takut diperiksa." Bagas membuka map hitam dengan kasar. Beberapa lembar kertas dikeluarkan. Ada surat kuasa, rencana pengalihan rumah, gudang garam, tambak, dan perjanjian awal dengan calon pembeli. Hasan tidak menyentuhnya. Ia hanya meminta Sari membaca. "Di sini tertulis Pak Hasan memberi kuasa penuh kepada Mbak Rini dan Mas Bagas," kata Sari. "Tanggalnya sama dengan hari pemeriksaan kesehatan bulan lalu." "Memang hari itu Bapak memberi cap jempol," jawab Bagas, "untuk daftar pasien," balas Sari. "Bukan untuk menjual aset," dan tanda tangan Pak Surya sebagai saksi tertulis lebih dulu daripada catatan pemeriksaan selesai. Semua mata mengarah kepada Pak Surya. Lelaki itu menunduk sementara Bagas memberi isyarat dengan mata agar ia diam. Tetapi Bu Marni berkata pelan, "Kalau kebohongan sudah melukai anak sendiri, jangan terus diberi makan." Pak Surya menarik napas panjang. "Bagas datang kepadaku lebih dulu. Dia bilang Rini sudah setuju. Dia bilang Mas Hasan hanya perlu didorong sedikit karena keras kepala. Dia juga menjanjikan bagian kalau gudang dan tambak terjual." Hasan memejamkan mata. Rasa sakitnya tidak lagi meledak. Ia sudah terlalu lelah untuk terkejut. "Berapa yang dijanjikan?" tanya Hasan. "Cukup untuk membuatku lupa malu," jawab Pak Surya. "Tapi tidak cukup untuk membuatku tidur nyenyak." Bagas membentak, "Dia bohong karena takut." Sari mengangkat lembar lain. "Kalau Pak Surya bohong, mengapa ada catatan uang tanda jadi masuk ke rekening yang bukan milik Pak Hasan?" Rini menatap suaminya perlahan. "Uang tanda jadi? Kamu bilang belum ada uang masuk." Bagas menarik kertas itu tetapi Aditya menahan tangannya. "Jangan sentuh, lepaskan." "Tidak." Mereka saling menatap. Aditya bukan lagi laki-laki pendiam yang hanya menerima tuduhan. Wajahnya masih pucat karena kebenaran tentang darahnya baru saja terbuka, tetapi di matanya ada ketegasan yang belum pernah dilihat Rini Hasan berdiri. "Bagas duduk. Di rumah ini Bapak masih punya hak. Atas tanah ini Bapak masih punya hak. Atas hidup Bapak sendiri, Bapak juga masih punya hak." Bagas tertawa sinis. "Pak Hasan bicara hak setelah puluhan tahun menyimpan kebohongan darah di rumah ini." Aditya tersentak, tetapi Hasan tidak mundur. "Jangan pakai luka Aditya untuk menutup pencurianmu. Kamu memakai cap jempol orang tua untuk berkas yang tidak ia pahami. Kamu memasukkan namanya ke panti agar ia dianggap tidak sanggup melawan. Kamu menerima uang sebelum rumah ini dijual. Kalau itu bukan mencuri, apa namanya?" Bagas membuka mulut tetapi tidak ada kalimat yang keluar.
Rini berdiri dengan tubuh gemetar. Uangnya untuk apa, Gas? Untuk menahan pembeli? Untuk apa? Untuk usaha kita. Usaha kita sudah lama mati, kata Rini. Kamu bilang semua demi keluarga. Tapi kamu mengambil uang lebih dulu dan memakai ketakutanku agar aku menekan Bapak. Bagas menunjuk Aditya, jangan balik menyalahkan aku. Kamu sendiri yang tidak tahan melihat dia di rumah ini. Kamu yang bilang dia selalu menjadi bayangan masa lalumu. Rini seperti tertampar. Ia menoleh kepada Aditya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat adik yang menghalangi warisan, melainkan anak yang wajahnya pernah ia hindari, karena ia terlalu pengecut menghadapi dirinya sendiri. Aku memang salah, bisiknya. Aku salah sejak lama. Aditya tidak menjawab. Rini menatap gelang bayi di meja. Tangannya terulur tetapi berhenti sebelum menyentuh. Aku pikir kalau rumah ini hilang, kalau gudang ini hilang, kalau Bapak jauh dari sini, kenangan itu ikut hilang. Ternyata yang ingin kuhapus bukan masa lalu. Yang ingin kuhapus adalah kamu, dan itu lebih kejam daripada semua rasa malu yang pernah kutakuti. Bagas menggeram, cukup. Pembeli bisa menuntut kalau transaksi batal. Sari berkata tegas, pembeli hanya bisa menuntut orang yang menerima uang tanpa hak, bukan Pak Hasan. Pak Surya mengangkat wajah. Aku akan bersaksi bahwa Mas Hasan tidak pernah memberi kuasa langsung kepadaku. Kamu mau menjatuhkan saya? Sergah Bagas. Aku sedang berhenti menjatuhkan kakakku sendiri. Hasan memandang adiknya lama, tidak ada pelukan, tidak ada maaf, hanya pandangan yang lebih berat daripada amarah. Pak Surya kembali menunduk dan kali ini ia tidak berusaha membela diri. Hasan membuka surat Lestari. Tangannya masih gemetar tetapi suaranya jelas ketika membaca bagian terakhir. Jika suatu hari rahasia ini membuat kalian saling menyakiti, jangan lindungi namaku dengan kebohongan. Aku pernah memilih diam karena takut seorang anak hancur oleh omongan orang. Tetapi jangan biarkan diam itu menjadi pisau untuk melukai anak lain. Hasan, jika kamu membaca ini saat rumah kita terancam, pilihlah kebenaran, bukan namaku, bukan rasa malu. Pilihlah anak yang paling tidak mampu membela dirinya. Suara Hasan pecah. Ia melipat surat itu dan menaruhnya di samping gelang bayi. Aditya menatap tulisan Lestari dari jauh. Ia merasa marah, rindu, dan kehilangan sekaligus. Perempuan yang ia panggil ibu ternyata meninggalkan cinta yang besar, tetapi juga diam yang terlalu panjang. Ia tidak tahu harus memaafkan siapa lebih dulu. Atau apakah malam itu ia punya tenaga untuk memaafkan siapapun. Hasan menoleh kepada Rini. Kamu meminta Bapak membakar surat ini. Kalau Bapak membakarnya, namamu mungkin aman sebentar. Tapi Aditya akan terus hidup tanpa tahu mengapa ia dibenci. Bapak akan terus hidup sebagai orang tua yang bisa diusir dengan cep jempol palsu. Dan Lestari akan terus dipakai sebagai alasan untuk diam. Rini jatuh terduduk. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tidak semua hal bisa diperbaiki dengan cepat. Pak, aku minta maaf. Hasan memandangnya lama. Maaf bukan kain untuk menutup semua yang kotor. Maaf harus berjalan bersama akibat. Rini menangis tanpa suara. Kali ini tangisnya tidak meminta diselamatkan. Ia menangis karena akhirnya melihat bentuk perbuatannya sendiri. Hasan menutup map hitam Bagas. Rumah ini tidak dijual, gudang garam tidak dijual, tambak tidak dijual. Selama Bapak masih hidup dan masih bisa berpikir jernih, tidak ada orang yang mengusir Bapak dari sini. Bagas tertawa pendek. Bapak pikir semudah itu? Ada uang yang sudah diterima. Itu urusanmu dengan orang yang memberimu uang. Saya suami Rini. Keluarga ini akan ikut terseret. Rini mengangkat wajah. Jangan pakai aku lagi. Rini sadar. Kalau ini batal, kita hancur. Kita sudah hancur saat kamu membuatku percaya bahwa mengirim Bapak ke panti adalah jalan keluar. Kamu juga setuju. Aku setuju karena pengecut. Itu salahku. Tapi malam ini aku tidak mau terus menjadi alatmu. Bagas mendekat, suaranya kasar. Jangan sok suci setelah rahasiamu terbuka. Aditya bergerak hendak berdiri di depan Rini, tetapi Rini mengangkat tangan dan menahannya. Gerakan kecil itu membuat Aditya terpaku. Untuk pertama kalinya, Rini tidak mendorongnya pergi. Ia menahan dirinya sendiri menghadapi akibat. Rahasiaku terbuka, kata Rini, dan aku akan menanggungnya, tapi utangmu, uangmu, surat palsumu, itu milikmu. Bagas menyambar map, tetapi Hasan menahan ujungnya. Berkas ini tinggal di sini, ini milik saya. Nama Bapak ada di dalamnya. Cap jempol Bapak ada di dalamnya. Rumah Bapak ada di dalamnya. Jadi malam ini, berkas ini tidak keluar dari rumah. Sari mengambil map itu. Saya akan menyimpannya sementara sebagai saksi kalau Pak Hasan mengizinkan. Hasan mengangguk. Simpan, Sar. Besok kita urus dengan benar. Bagas menunjuk Sari. Ibu akan menyesal. Mungkin, jawab Sari.
Tapi saya akan lebih menyesal kalau membiarkan orang tua sehat dikirim pergi karena anak dan menantunya ingin menjual rumah. Bagas tidak punya jawaban. Ia keluar dengan langkah kasar. Di pintu ia menoleh kepada Rini. Pulang. Rini tidak bergerak. Rini, aku tidak pulang denganmu malam ini. Bagas tertawa marah. Jadi kamu memilih mereka? Rini memandang Hasan lalu Aditya. Aku belum pantas dipilih siapapun, tapi aku tidak akan pergi membawa kebohonganmu lagi. Bagas menghantam kusen pintu lalu turun ke halaman. Suara motornya meraung keras dan menjauh. Setelah itu rumah terasa kosong seperti baru dilewati badai. Bu Marni berdiri perlahan. Hasan, aku minta maaf karena terlalu lama diam. Kita semua diam terlalu lama, jawab Hasan. Aku kira diamku menepati janji kepada Lestari. Bapak juga begitu, kata Hasan. Ternyata janji yang tidak pernah diperiksa bisa berubah menjadi penjara. Pak Surya bangkit dengan wajah kusut. Mas, aku tidak minta dimaafkan malam ini. Aku hanya akan datang besok kalau Mas mau aku ikut mengakui tanda tanganku. Datang bukan untukku saja, kata Hasan. Datang untuk menghentikan kebohongan yang kamu bantu buat, Pak Surya mengangguk. Bu Marni dan Sari ikut pamit setelah memastikan surat Lestari, gelang bayi, dan salinan berkas disimpan aman. Ketika mereka pergi, hanya Hasan, Aditya, dan Rini yang tersisa di ruang depan. Rini berdiri dekat pintu seperti tamu yang tidak tahu apakah masih boleh menyentuh dinding rumah masa kecilnya. Dulu ia masuk tanpa mengetuk. Malam itu, ia bahkan tidak berani duduk. Pak, aku akan pergi, Hasan tidak mencegah. Kemana? Kemana saja dulu. Aku tidak bisa kembali ke Bagas malam ini. Tapi aku juga tidak punya hak tinggal di sini. Rini mengambil tas kecilnya. Tidak ada map, không ada surat tanah, tidak ada gelang, tidak ada uang. Hanya wajah lelah dan mata yang akhirnya tampak tidak lagi bersembunyi. Ia menatap Aditya. Aku pernah membuangmu sebagai bayi karena takut pada dunia. Lalu aku hampir membuangmu lagi karena takut pada diriku sendiri. Kalau suatu hari kamu ingin bertanya, aku akan menjawab. Kalau kamu tidak ingin melihatku, aku juga akan menerima. Aditya menggenggam gelang bayi lebih erat. Pergilah dulu. Rini mengangguk. Kalimat pendek itu melukainya tetapi ia tidak melawan. Di ambang pintu ia menoleh kepada Hasan. Pak, aku minta maaf. Hasan melihat anak perempuan yang dulu ia gendong, gadis muda yang pernah menangis di balik pintu, dan perempuan dewasa yang hampir menghancurkannya. Semua wajah itu bertumpuk membuat kasih sayang dan luka saling mencengkeram. Bapak mendengar, kata Hasan, tapi Bapak belum bisa membuka pintu seperti dulu. Rini mengangguk lalu turun dari rumah panggung. Langkahnya pelan melewati halaman, tanpa membawa apapun selain kenyataan bahwa orang yang paling ingin ia singkirkan adalah darah dagingnya sendiri, dan ayah yang ingin ia kirim ke panti adalah orang yang selama ini menanggung aibnya agar ia tetap bisa hidup. Malam semakin larut. Hasan dan Aditya duduk berdampingan di ruang depan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Di meja surat Lestari sudah dilipat rapi. Untuk pertama kalinya meja bambu itu tidak dipenuhi kebohongan. Besok kita ke kantor layanan sosial. Kita buka seperti biasa. Garam tidak menunggu keluarga selesai menangis. Aditya menatap Hasan, ujung bibirnya bergerak sedikit, bukan senyum bahagia, melainkan tanda bahwa hidup masih bisa berjalan meski retak. Bapak masih mau aku bantu? Hasan menoleh pelan. Kalau kamu masih mau. Aditya melihat keluar ke arah gudang garam yang gelap. Ia tidak tahu berapa lama luka ini akan sembuh. Ia tidak tahu apakah ia akan mampu memanggil Rini dengan sebutan yang sama. Ia juga tidak tahu kapan marahnya kepada Hasan akan hilang. Tetapi ia tahu satu hal. Rumah ini bukan sekadar tanah, gudang, dan tambak. Rumah ini adalah tempat kebenaran, akhirnya berhenti disembunyikan. Aku tetap di sini, kata Aditya. Hasan menunduk, air matanya jatuh ke punggung tangan. Di luar, angin pesisir lewat pelan membawa bau garam. Rumah panggung tua itu masih berdiri. Tidak utuh seperti dulu, tetapi tidak lagi dibangun di atas kebohongan yang sama. Dan di antara suara malam yang panjang, Hasan memahami satu hal yang terlambat ia pelajari. Keluarga tidak hancur karena kebenaran terbuka, keluarga hancur ketika kebohongan dibiarkan menjadi alasan untuk mengorbankan orang yang paling lemah.